Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan pekerjaan di sekitar kita, ya. Di sini kita tahu bahwa pekerjaan di sekitar kita cukup banyak ragamnya, ya. Di sini ada bacaan terkait dengan Pak Weli, di mana Pak Weli ini merupakan kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, ya. Silakan nanti kalian baca terkait bacaan ini. Ya, setelah kalian baca, nanti kalian bisa menjawab beberapa soal yang ada di bawahnya. Ya, jika kesulitan nanti dalam soal ini tentunya ketika kalian baca maka kalian akan menemukan tokoh-tokohnya siapa saja, lalu kejadiannya apa saja, ya, nanti kalian jelaskan. Setelah selesai nanti kalian bisa melanjutkan pada materi berikutnya terkait dengan nelayan, di mana nelayan adalah salah satu jenis pekerjaan yaitu dengan menangkap ikan, ya. Di sini dijelaskan nelayan itu ada dua. Yang pertama ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern. Perbedaannya terkait dengan nelayan tradisional dan modern itu terkait dengan bagaimana cara menangkap ikannya, alat-alat yang digunakan, dan bagaimana mereka menjaga keseimbangan alamnya, ya. Jadi itu terkait dengan perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern, ya. Selanjutnya di sini nanti ada beberapa soal nanti kalian jelaskan, ya, terkait dengan nelayan tradisional dan nelayan modern berdasarkan bacaan yang ada di atasnya. Yang perlu kalian ingat, di sini ada namanya diagram Venn. Dalam diagram Venn ini menjelaskan bahwa kedua nelayan memiliki kesamaan, ya, juga memiliki perbedaan. Kesamaannya tentunya sama-sama mencari ikan. Nah, perbedaannya itu biasanya terkait dengan peralatan yang digunakan. Oke, selanjutnya di sini ada gambar terkait dua hal yang dilarang penggunaannya ketika kita menangkap ikan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan bom ikan, dan yang kedua menggunakan pukat harimau. Mengapa keduanya dilarang? Yang pertama, bom ikan itu dapat merusak habitat ikan itu sendiri, dapat merusak terumbu karang dan lain sebagainya, ya. Sedangkan menangkap ikan dengan pukat harimau itu dapat menyebabkan jumlah ikan akan menurun secara cepat. Kenapa? Karena dengan pukat harimau maka semua jenis ikan bisa tertangkap, baik ukurannya besar maupun kecil, dan itu sangat berpengaruh pada populasi ikan di suatu wilayah. Sehingga kedua kegiatan ini itu dilarang penggunaannya, ya. Nah, di sini ada namanya arus perdagangan ikan, di mana ikan ini yang pertama itu adalah ikan yang ditangkap nelayan. Setelah ikan ditangkap nelayan maka biasanya dijual di pasar, ya. Saat jual di pasar maka nantinya akan dibawa oleh tengkulak ke pasar tradisional, ya, atau di pasar ikan. Nah, di sini nanti ada konsumen yang membelinya. Setelah konsumen membelinya maka nantinya konsumen akan mengolahnya, baru setelah itu nanti sampai ke konsumen untuk dimakan. Jadi ini adalah arus pergerakan ikan dari mulai ditangkap sampai nanti dimakan oleh seseorang, ya. Jadi ini arus ikan itu sendiri, arus perjalanan ikan. Nah, di sini terkait dengan itu maka ada dua jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang, yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, sesuai dengan namanya, kalau menghasilkan barang maka pekerjaan itu menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan untuk orang lain, ya. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang memberikan pelayanan yang bisa dinikmati oleh orang lain, ya. Contoh untuk pekerjaan menghasilkan barang itu ada makanan, ya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin, ya. Sedangkan untuk menghasilkan jasa itu contohnya ada dokter, ada guru, ya, tukang cukur rambut, polisi, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah jenis pekerjaan terkait apa yang dihasilkan, apakah barang ataukah jasa, ya. Selanjutnya di sini tentang saling menghargai pekerjaan. Tentunya jenis pekerjaan itu sangat beragam. Pada bacaan ini ada Pak Made dan Pak Tony, di mana keduanya memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Pak Made itu melukis, sedangkan Pak Tony itu penjahit, ya. Tentunya dua pekerjaan ini memiliki keunggulan masing-masing, ya, dan keduanya harus saling menghargai terkait dengan perbedaan pekerjaan. Saling menghargai ini terkait dengan pasal kedua sila Pancasila,
yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam pasal ini mengajarkan kita untuk menghargai orang lain meskipun memiliki perbedaan dengan kita, ya. Nah, di sini ya makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar, beradab dengan rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jadi ini adalah isi dari sila kedua Pancasila. Selanjutnya, berdasarkan sila kedua Pancasila, nanti kalian menjawab beberapa soal terkait pencerminan sila Pancasila yang ada pada bacaan Pak Mahdi dan Pak Tony. Ya, nanti kalian jelaskan dan kalian jawab. Nah, lalu di sini ada suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa ada seorang anak, ya, yang ini tidak merupakan contoh yang tidak baik, di mana anak ini tidak menghargai seseorang, ya. Jadi ini adalah peristiwa antara Dayu dan seorang anak, ya. Nanti kalian jelaskan ya bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana menurut kalian peristiwa itu. Ya, setelah kalian baca dengan teliti, ya, maka nanti kalian akan tahu bagaimana sikap yang dilakukan oleh Dayu terhadap Dadu terhadap Dayu, apakah sudah sesuai, apakah tidak sesuai, ya. Nanti kalian amati, kalian baca peristiwa itu, ya. Oke, setelah itu kalian akan belajar tentang menentukan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang ini yang perlu saya ingatkan yaitu rumusnya, di mana luas persegi ini rumusnya panjang kali lebar, ya. Kalau pada gambar ini kita tahu panjangnya 7 sedangkan lebarnya 5. Kalau ditentukan berapa luasnya, maka tinggal kita kalikan 7 kali 5, ya. Jadi itu cara menentukan luas persegi panjang. Sedangkan untuk menentukan kelilingnya, maka kita gunakan yaitu 2 kali ukuran panjang ditambah ukuran lebar, ya. Jadi kita jumlahkan, setelah itu kita kalikan 2, ya. Jadi kalau pada gambar ini, maka 7 ditambah 5 dikalikan 2, ya. Jadi semacam itu caranya, ya. Oke, demikian pertemuan kali ini. Di buku teks kalian itu ada beberapa latihan terkait dengan menentukan luas dan keliling dari suatu persegi panjang. Silakan nanti dikerjakan dengan baik. Jika kesulitan bisa tanya pada ustaz-ustaz kalian atau bisa tanya pada orang tua kalian. Demikian belajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.